Baik Sobat Penulis, kembali bersama saya Ali Rifan di Menulispedia. Salam menulis. Pada tutorial menulis ketiga kali ini saya ingin coba membahas soal bagaimana cara membuat outline. Ini juga materi yang tak kalah penting. Ini sangat menentukan sukses tidaknya proses menulis kita. Baik, langsung saja kita menjelaskan apa itu outline. Secara ringkas, outline itu bisa dimaknai sebagai kerangka tulisan, bisa dimaknai sebagai regangan, kemudian bisa dimaknai sebagai garis besar atau guratan. Outline merupakan rencana penulisan yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Nah, saya membagi 4 manfaat membuat outline. Yang pertama adalah dengan outline tulisan kita lebih terarah. Jadi ibarat orang mau jalan ya, outline ini bisa menjadi Google Map. Jadi lebih enak kita, rutenya jelas, begitu kira-kira. Yang kedua, dengan outline kita bisa merancang sebuah tulisan, bagaimana sih pembuka dalam tulisan nanti dan bagaimana penutupnya. Seperti pernah saya ulas di dalam tutorial sebelumnya bahwa pembuka tulisan ini kan macam-macam, atau lead tulisan kan macam-macam. Ada lead kontras, ada lead menonjol, lead naratif, dan seterusnya. Termasuk penutup itu juga macam-macam. Di dalam outline kita bisa menentukan tulisan ini mau kita buka dengan model seperti apa dan kita tutup dengan cara seperti apa. Yang ketiga, tentu outline berfungsi untuk mencegah kebuntuan di dalam proses menulis. Ini penting apalagi penulis pemula ya. Ini biasanya adalah masalah klasik di dalam proses kepenulisan, yaitu kebuntuan-kebuntuan ya. Sering terjadi buntu di dalam proses menulis. Nah, berbeda misalnya dengan penulis-penulis yang sudah mapan, yang sudah punya jam terbang di atas rata-rata, outline mereka biasanya tidak tertulis, tapi cukup di dalam memori. Tapi bagi penulis pemula, outline menjadi sangat penting. Yang keempat, manfaat berikutnya adalah untuk memudahkan pencarian referensi. Dengan outline, kita akan tahu referensi apa yang akan kita gunakan, dan referensi apa yang akan kita cari. Nah, itu manfaat outline. Kemudian kita coba lihat bagaimana cara membuat outline. Pertama, tentukan topik ya. Tanpa topik kita tidak bisa membuat outline. Kita akan bahas apa itu. Topik dan judul tentu berbeda ya. Topik adalah tema tulisan, judul itu lebih spesifik lagi. Nah, kemudian setelah itu kita buat daftar isi seperti biasa. Daftar isi secara umum terdiri dari 3. Pembuka, isi, dan penutup. Nah, setelah itu nomor yang berikutnya yang kita lakukan, berikanlah daging dalam tanda kutip tentu. Daging di sini adalah poin-poin apa yang harus dijelaskan di dalam tulisan itu. Misalkan pembuka, di dalam pembuka itu isinya apa aja nanti. Di dalam isinya apa aja dan penutupnya bagaimana. Nah, setelah oke, kita berikan poin-poin di dalam daftar isi, barulah kita lakukan revisi atau kita lakukan finalisasi. Nah, kalau sudah kita finalisasi, nah barulah kita melakukan proses penulisan. Sobat penulis, ini contoh outline. Secara ringkas saya buat seperti ini. Nah, paling tidak ada 4 di dalam outline itu judul. Jadi ini ada 2 cara ya. Judul itu bisa dibuat di awal, tapi juga bisa dibuat di akhir. 2 metode ini pernah saya lakukan. Saya dulu sering membuat judul di akhir. Nah, judulnya seperti apa? Judul harus relevan sesuai dengan tema atau topik. Kemudian judul yang bagus adalah judul yang mampu menimbulkan keingintahuan pembaca. Sebaiknya sobat penulis menggunakan judul dengan tipologi seperti ini. Kemudian kita buat pembuka.
Nah, pembuka itu berisi peristiwa atau masalah. Peristiwa apa atau masalah apa yang mau kita angkat. Termasuk kita di dalam membuka tulisan itu apakah menggunakan deduktif atau induktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus, sebaliknya kalau induktif itu dari khusus ke umum. Maksudnya adalah gambaran besar tema, kemudian baru kita jelaskan, itu deduktif. Nah, sebaliknya kalau induktif itu kita memunculkan satu masalah ya dari khusus dulu, kemudian kita jelaskan secara umum bagaimana. Nah, itu pembuka tulisan. Kemudian isinya apa? Isinya itu tentu perspektif atau teori kita di dalam merespon satu masalah itu. Kemudian sikap penulis itu biasa terdiri dari 3. Tesis itu setuju dengan satu peristiwa. Antitesis itu tidak setuju. Kemudian sintesis posisi kita di tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju. Nah, kemudian dalam isi itu juga kita harus membuat satu solusi atau argumentasi atau pemecahan masalah ya, kalau itu sebuah permasalahan yang memang butuh dipecahkan. Kemudian di dalam penutup, apa itu isinya, kesimpulan atau saran. Nah, penutup yang baik harus menyinggung kembali judul. Bisa juga penutup diisi dengan kutipan tokoh. Jadi macam-macam cara menutup tulisan. Buatlah penutup yang berkesan. Seperti kita mengutip adagium misalnya, atau pepatah, atau kutipan tokoh-tokoh yang populer atau karismatik. Itu sobat penulis soal tutorial bagaimana membuat outline. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.